Hai semuanya, tahukah kita yang bahwa sebenarnya pengungsi Rohingya itu hidup bahagia di kamp Cox's Bazar di Bangladesh? Tapi kenapa juga mereka pergi atau mendatangi ke Aceh? Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak video selanjutnya. Jadi setelah saya lihat videonya, ternyata saya yakin kalau itu memang bahasa Rohingya, karena saya sedikit banyak sangat familiar dengan bahasa Rohingya. Jadi saya tahu kalau ini bukan video hoax dan benar adanya kalau ini adalah bahasa Rohingya. Masalah itu di Cox's Bazar beneran, itu adalah beneran di Bangladesh, itu wallahu a'lam ya. Bagi siapapun yang merasa bisa meng-cross check, ayo silahkan di cross check saja. Tapi yang saya tekankan di sini adalah kalau memang benar mereka adalah pengungsi Rohingya, karena saya tahu bahasanya. Jadi baiklah, setelah kita lihat videonya, kita akan kasih ulasannya. Oke, ini dia videonya. Pelatihan Kerajinan Pengungsi Rohingya Desember 2023, Kamp Cox's Bazar. Di bulan Desember, bagaimana mungkin kegiatan pameran kerajinan pengungsi Rohingya dapat dilaksanakan 18-20 Desember 2023 di Kamp Cox's Bazar jika tidak aman? Bagaimana mungkin kegiatan turnamen sepak bola Liga Rohingya 2024 pada bulan Januari 2024 yang melibatkan 12 klub sepak bola pengungsi Rohingya dapat dilaksanakan jika situasi Kamp Cox's Bazar tidak aman? Pelatihan kerajinan pakaian dan tas ini dilaksanakan oleh NGO Aman, melibatkan 650 wanita pengungsi Rohingya.
anak-anak Rohingya di Cox's Bazar. Rohingya yang terdampar di Aceh mengaku mereka kesulitan hidup di sana dan juga anak mereka itu tidak ada pendidikan. Tetapi video ini menunjukkan kalau kehidupan mereka di sana baik-baik aja. Dan ini adalah video anak-anak dari Rohingya ini yang berada di Camp Cox's Bazar sedang melakukan pendidikan. Dan itu adalah hari perayaan, bukan hari perayaan, semacam surprise untuk guru mereka ulang tahun gitu. Nah, itu ucapan dari anak-anak gitu. Jadi, kalau misalkan kalian yang mendukung mereka masih ada yang mengatakan mereka tidak bisa bersekolah di sana, kalian salah. Lihat aja ini videonya. Dan itu baru salah satu video yang aku temukan dan masih banyak lagi videonya. Nah, setelah saya lihat video itu, saya itu merasa bahagia ya. Bahagianya bukan karena saya itu pengen mereka tuh kayak cepat-cepatlah pergi dari Indonesia, bukan. Yang membuat saya bahagia itu adalah ternyata mereka itu diperlakukan dengan sangat baik di Bangladesh. Benar adanya seperti yang pernah diucapkan oleh Ustadz Dery. Ustadz Dery itu kan udah pernah jelasin ya, kalau Bangladesh itu sangat baik menyambut mereka, bahkan mereka di sana bisa sekolah, mereka di sana bisa bekerja. Itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Dery yang sudah sangat akrab dengan Bangladesh. Dan setelah saya lihat video itu, saya yakin apa yang dibilang oleh Ustadz Dery itu emang benar. Lalu yang timbul di pikiran saya adalah, kalau ada orang-orang yang masih ingin mempertahankan mereka ada di Indonesia, ada di negara kita, nggak kasihan loh sama mereka. Ini dulu kita kan yang dituduh suruh pulangin mereka, kita tuh nggak kasihan, nggak ada peri kemanusiaan gitu. Sekarang ini lebih-lebih tidak berperi kemanusiaan kalau kalian masih mempertahankan mereka di Indonesia. Di sini mereka jelas-jelas sudah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak bisa sekolah, nggak bisa kerja. Nah, sedangkan di sana mereka tuh bahkan bisa dilatih skillnya. Luar biasa kehidupan di sana. Dan UNHCR yang ada di Bangladesh itu jauh lebih work hard ya. Jadi mereka itu jauh lebih benar-benar organisasi khusus imigran nih. Di sana mereka all out banget orang UNHCR-nya ya, enggak seperti di negara kita. Tapi apapun itu terserah negara kita ya, kita serahkan saja kepada pemerintah kita. Karena bukti-bukti sudah sangat banyak beredar, info-info sudah sangat banyak terpampang nyata di depan mata. Maka untuk keputusannya kita serahkan kembali ya, mau dipindah-pindahkan ke sana kemari, dipindahkan ke pulau sana, ditaruh ke sana sini dulu ya, terserah lah ya. Yang penting kita sebagai masyarakat udah selalu menyuarakan. Karena kalau kita mempertahankan mereka di sini sudahlah tidak baik untuk keadaan negara kita, tidak baik juga untuk keadaan mereka. Kalau memang kalian sebenar-benarnya orang yang menjunjung tinggi peri kemanusiaan, ya, orang-orang yang selalu mengatakan bahwasanya kita ini saudara seiman, kita harus memperlakukan mereka dengan manusiawi. Di sana lebih manusiawi loh daripada yang kalian lakukan di sini. Paham?